Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27, Penculikan. Fed menggebrak meja. Bangsat, jika kau berani menyakiti Firda sedikit saja, maka aku akan benar-benar membunuhmu dengan tanganku sendiri. Geram Fed dengan jari telunjuk yang mengacung di depan wajah Linda. Linda manggut-manggut. Setidaknya lebih baik selamatkan dia dulu. Timpal Linda kemudian pergi meninggalkan Fed begitu saja. Fed bangkit dari duduknya. Ia segera berlari keluar dari kafe dan masuk ke dalam mobilnya. Tanpa banyak basa-basi, Fed langsung tancap gas menuju restoran di mana Firda bekerja. Rasa panik menggerogoti tubuh Fed. Ia sangat takut jika Linda benar-benar menyakiti Firda lagi. Wanita itu sudah gila, pasti Linda akan membuktikan ucapannya. 30 menit kemudian, Fed akhirnya sampai di tempat tujuannya. Ia segera berlari masuk ke dalam restoran dengan tergesa-gesa. Firda, di mana Firda? Tanya Fed pada salah satu pelayan di sana. Kak Firda, sudah pulang kak. Shift bagiannya sudah habis tadi. Jawab pelayan itu. Fed menjambak rambutnya, ia kembali berlari ke dalam mobil. Kini tujuannya adalah rumah Firda. Ia sangat berharap jika gadis itu ada di rumahnya. Sementara itu di tempat lain, tampak Tristan berusaha untuk menghubungi ponsel istrinya dan kakaknya. Namun tidak ada yang menjawab. Ia baru saja tiba di apartemen 30 menit lalu. Dan saat dirinya sampai, ia tidak menemukan istrinya di sana. Tristan berusaha untuk menghubungi Alea. Ia sangat tahu jika istrinya tidak mungkin pergi tanpa meminta izin darinya. Alea, kamu kemana sayang? Gumam Tristan begitu khawatir. Tristan juga meminta Mondi untuk bertanya pada tetangga sekitar unit, yang mungkin saja melihat Alea keluar dari unit tadi, namun hasilnya nihil. Kalaupun Alea pergi tanpa izin, wanita itu pasti tidak akan pergi selama ini. Alea pasti akan cepat kembali karena takut suaminya akan marah. Pak, apartemen ini ada CCTV kan? Tanya Mondi dengan tergesa. Sama dengan Tristan, Mondi juga panik karena Alea tidak bisa dihubungi. Walaupun Alea istri atasannya, namun secerca rasa terhadap wanita itu masih sedikit ada. Mendengar pertanyaan dari asistennya, Tristan buru-buru mengecek CCTV melalui layar ponselnya. Saat video hampir diputar, tiba-tiba saja ponsel Tristan mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenalinya. Tristan pun segera menjawabnya. Tristan, apa Alea ada? Tristan belum bicara, namun orang di seberang sana sudah duluan bicara. Siapa kau? Untuk apa kau menanyakan istriku? Tanya Tristan tampak tidak suka. Fed, aku Fed. Brengsek, kau apakah istriku? Hah? Kau menculiknya? Semprot Tristan dengan emosi. Dengar, Alea dan Firda telah diculik oleh Linda. Mereka berdua pasti bersama karena Firda pun tidak ada di rumahnya. Apa? Kening Tristan mengkerut mendengar ucapan Fed barusan. Fed pun terdengar mulai menceritakan pertemuannya dengan Linda beberapa saat lalu.
dan memberitahu bagaimana wanita itu mengancam akan melukai Alea dan Firda. Tristan geram, ia menutup teleponnya lalu melihat video CCTV di ponselnya. Ternyata memang benar, dalam video itu terlihat Alea membukakan pintu. Dan langsung dibekap oleh orang berpakaian hitam. "Pak, kita harus bergerak cepat. Saya akan meminta anak-anak mencari Nyonya Alea," ucap Mondi dan Tristan hanya mengangguk. Tristan mengepalkan tangannya. Ia benar tidak akan mengampuni Linda. Jika sedikit saja ada goresan di tubuh istrinya. "Brengsek kau Linda!" teriak Tristan penuh emosi. Tristan akan menghabisi Linda. Yang terpenting sekarang adalah ia harus menemukan Alea. Istrinya itu sedang hamil, dan ia tidak mau jika Alea ataupun bayinya kenapa-napa. Tristan merasa sangat bodoh. Seharusnya ia bisa menjaga Alea dari orang gila seperti Linda. Tapi ia malah sibuk bekerja. Tristan sangat menyesali kecerobohannya dan kini membuat istrinya diculik. Di sebuah ruangan yang hanya diterangi lampu berwarna kuning, terlihat dua orang wanita sedang duduk dengan tubuh terikat di kursi kayu. Salah satu dari mereka terlihat begitu lemah, sebab kondisinya yang sedang hamil muda dan belum makan apapun sejak siang tadi. Wanita itu terlihat hampir tidak sadarkan diri, namun kakaknya terus memanggil agar dia tetap sadar. Alea lihat aku. Jangan tutup mata, Lea. Aku yakin pasti akan ada yang menolong kita," ucap Firda kepada adiknya. Alea yang berada di sebelahnya tampak begitu lemah. Wajahnya sudah pucat dengan dipenuhi oleh peluh, yang membasahi sedikit rambutnya juga. "Kakak, Hicks, aku haus," lirih Alea dengan sedikit sesak. Tali yang mengikat terlalu erat, bahkan membuat perutnya sedikit tertekan karenanya. Perut Alea sakit, tapi masih bisa ia tahan. Namun dahaga, Alea benar-benar haus sekali saat ini. "Lea, aku akan berusaha melepaskan ikatan ini. Tunggu ya," tutur Firda dengan air mata yang juga sudah lolos dari matanya. Alea menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Wanita itu menangis sesenggukan ketika mengingat kejadian tadi siang. Ia yang kala itu tengah bersantai tiba-tiba mendengar suara bel apartemen. Alea yang mengira itu adalah suaminya. Lantas dengan penuh semangat langsung membukanya. Alea tidak berpikir. Kenapa Tristan harus menekan bel apartemen sementara Tristan bisa langsung masuk? Dan benar saja, ketika Alea membuka pintu apartemen ternyata bukan suaminya. Sosok tinggi dengan pakaian serba hitam. Langsung membekap mulutnya dengan sebuah sapu tangan. Alea kehilangan kesadarannya, dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di sini dengan tubuh terikat. "Kakak, aduh, perut aku sakit, Kak." Adu Alea dengan suara bergetar. Firda panik, ia menatap adiknya. Dan berusaha untuk melepaskan ikatan tali, yang mengikat hampir ke seluruh tubuh itu. "Lea," panggil Firda histeris. Ia benar-benar menyesal tidak bisa membantu adiknya. Sungguh ia sangat benci dengan situasi seperti ini. Adiknya kesakitan, tapi ia tampak tidak berdaya. Tubuhnya juga terikat sama seperti Alea.
Firda tidak tahu siapa pelaku yang telah membuat mereka begini. Tapi ia benar-benar memohon agar orang itu mau melepaskan Alea. "Siapapun, tolong kami!" teriak Firda dengan sangat keras. Firda terus saja berteriak, sampai pintu yang ada di depan mereka terbuka dengan kasar. Seorang pria berperawakan tinggi besar masuk, dengan tatapan tajam dan syarat akan kemarahan. "Berisik, dasar wanita, ada apa kau teriak-teriak?" tanya pria itu dengan nada tinggi. Firda menoleh ke arah Alea, yang terlihat memejamkan mata dengan nafas yang terengah-engah. "Tuh, tolong lepaskan adik saya. Dia sedang hamil, kasihan bayinya," pinta Firda dengan nada sangat memohon. Pria itu melirik Alea, namun bukannya menolong. Pria itu malah pergi meninggalkan kedua wanita itu. "Pak, tolong adik saya!" teriak Firda semakin histeris. Firda menggeser kursinya sedikit kesulitan, namun ia berhasil sedikit mendekatkan diri kepada adiknya. "Alea, dengarkan aku. Di sini, di perut kamu ini ada bayi yang harus kamu jaga. Kamu harus kuat demi dia dan suami kamu," ucap Firda berusaha untuk mengajak adiknya bicara. Alea membuka matanya, ia menatap sang kakak lalu mengangguk kecil. Alea kuat, ia hanya sedikit lemas karena haus. Alea bisa menahan lapar, tapi tidak dengan haus. "Mas Tristan pasti menyelamatkan kita, Kak," cicit Alea dengan suara sangat pelan. Firda tersenyum mendengar suara adiknya lagi. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Firda hanya berharap semoga pertolongan segera datang. Dan Alea bisa segera dibawa ke rumah sakit. Mereka yang sedang sama-sama melempar senyum. Dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka dengan kasar. Terlihat seorang wanita masuk dengan lagaknya yang begitu sombong. Wanita itu tersenyum lebar, melihat bagaimana kakak beradik itu terikat di tempat penyekapannya. "Nyonya Linda," ucap Alea sangat pelan. Linda tersenyum. "Hai, kita bertemu lagi, Al, bukan? Kau bukan Alea, tapi Nyonya Tristan Sagara." Sapa Linda meralat ucapannya. Linda lalu beralih menatap Firda yang juga tengah menatapnya. Dengan tatapan membunuh dan penuh kebencian. "Cek, dan satu lagi, astaga, mantan kekasih pria yang aku cintai." "Apa kabar Firda?" tanya Linda dengan tangan melambai. "Lepaskan adikku, Linda, apa maumu?" bentak Firda dengan sangat kencang. Linda terkekeh, ia bertepuk tangan melihat keberanian Firda. Meski posisinya sudah sangat memprihatinkan. "Kau memang selalu ambisius ya? Mungkin itulah alasan kenapa kau masih hidup setelah aku menabrakmu waktu itu," ucap Linda seraya bangkit dari duduknya. Firda dan Alea saling pandang. Jadi Linda lah pelaku tabrak lari yang Firda alami dulu. Wanita jahat itu yang hampir membuat nyawa Firda melayang. "Jadi Anda yang menabrak kakak saya?" tanya Alea mengerutkan keningnya. "Ya, aku yang menabraknya," jawab Linda dengan sangat bangga. Alea yang tadi terlihat lemah lantas berubah duduk dengan tegak.
Ia menatap wanita berbaju merah itu dengan tatapan tajam dan tidak menyangka. Alea tahu jika Linda jahat, tapi ia tidak menyangka bahwa ada orang sejahat perempuan itu. Dulu saya merasa bersalah telah menjadi istri kedua suami Anda, tapi sekarang tidak. Ucap Alea tiba-tiba. Pria berwibawa, hebat dan sangat kompeten seperti Mas Tristan. Tidak pantas memiliki pasangan seperti Anda. Wanita yang sangat jahat dan tidak memiliki hati nurani. Tambah Alea dengan berani. Linda mendekati Alea. Ia lalu mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan di wajah wanita itu. Linda, bentak Firda dengan mata terbelalak. Apa, kau juga mau aku tampar, hah? Sahut Linda tidak kalah berteriak. Alea memejamkan matanya, ia merasakan sakit yang teramat di pipinya. Bahkan ia merasakan sesuatu mengalir dari sudut bibirnya. Kau benar-benar wanita pengecut. Kau tidak berani menghadapiku jika sendiri, hah? Tanya Firda semakin berani. Linda mencengkeram wajah cantik Firda. Ia menatap tajam dan penuh amarah mata Firda. Yang menatapnya dengan tatapan sama. Ini wajah yang membuat Fed selalu mencintaimu. Bayangkan bagaimana jika wajah ini aku rusak dengan tanganku sendiri. Tanya Linda seraya mengusap pipi dan kening Firda. Jauhkan tangan kotormu dari wajah kakakku, wanita iblis. Bentak Alea dengan nafas semakin menggebu-gebu. Linda menghempaskan wajah Firda dengan kasar. Kini ia beralih mencengkeram wajah Alea. Yang bibirnya sudah berdarah akibat tamparannya. Dan kau, Tristan menceraikanku karena dirimu. Aku dengar kau sedang hamil kan? Bagaimana jika aku membunuh anak ini sekarang? Kata Linda dengan seringai di wajahnya. Kau tidak akan pernah bisa melakukan itu. Suamiku akan datang dan membuatmu masuk ke penjara. Balas Alea tidak mau kalah. Linda mengerem kesal. Ia menjambak rambut Alea dan menariknya ke belakang. Membuat wanita itu mendongakkan kepalanya. Leher ini terlihat cantik. Bagaimana jika aku menggoresnya dengan pisau ya? Ucap Linda dengan gerakan seperti hendak menggores leher Alea. Linda tersenyum lagi. Ia lalu mencekik leher itu secara tiba-tiba. Linda tertawa dengan puas ketika melihat Alea yang sesak nafas. Lepaskan adikku, Linda. Pinta Firda namun tidak dihiraukan oleh Linda. Firda membenturkan kepalanya ke kepala Linda. Tidak peduli, ia juga merasakan sakit yang terpenting cekikan itu terlepas. Linda terdorong, kepalanya pusing mendapatkan benturan dari Firda. Ia sampai oleng dan mundur ke belakang. Alea, kau tidak apa-apa. Tanya Firda. Alea terbatuk-batuk. Ia menganggukkan kepalanya lalu menatap sang kakak. Kak, kepalamu merah. Rasanya sakit kan? Ucap Alea begitu sedih. Demi dirinya, kakaknya itu sampai rela kesakitan. Tidak, aku tidak apa-apa. Jelas Firda berbohong. Linda menamparkan wajah Firda dan Alea bergantian. Kalian benar-benar adik dan kakak yang tidak tahu diri. Ucap Linda penuh kekesalan. Linda lalu memanggil anak buahnya.
Kalian telah merebut cintaku. Menjadi malam kalian menjerit untuk yang terakhir kalinya. Linda membalik badan, ia mengambil tas miliknya yang ada di atas meja. Buka ikatan mereka dan pukuli mereka, jangan sampai tewas. Dan satu lagi, aku mau wanita hamil itu kehilangan bayinya, ucap Linda kepada anak buahnya. Linda, kau gila ha? Teriak Firda berusaha melepaskan diri namun tidak bisa. Linda membalik badan, ia kembali menatap kakak adik itu bergantian. Buka dan pukuli sekarang, aku ingin melihatnya sebelum pergi. Mulailah dari wanita hamil itu. Dia beraninya mengandung anak suamiku. Ucap Linda menunjuk Alea. Jangan kalian berani menyentuh adikku, menjauhlah. Teriak Firda saat salah satu dari pria itu membuka ikatan Alea. Alea berusaha untuk memberontak. Namun ia sangat lemas sehingga ia tidak memiliki tenaga yang cukup. Tubuh Alea dihempaskan ke lantai. Sampai membuat perut wanita itu semakin terasa sakit. Lea. Panggil Firda. Pukuli dia. Ucap Linda dengan wajah penuh kesenangan. Salah satu dari mereka menyentak Alea untuk kembali berdiri lalu kembali dihempaskan. Kali ini dorongan mereka membuat perut Alea terbentur meja yang ada di sana. Ah! Alea berteriak kesakitan membuat dua orang itu berhenti. Mereka saling pandang. Namun karena suara Linda yang meminta mereka untuk menendang perut Alea, akhirnya mereka melakukannya. Alea benar terkulai tidak berdaya, wanita itu nyaris hilang kesadaran. Kaki Alea yang putih mulus sangat kontras dengan darah yang mengalir di sana. Alea! Teriak Firda semakin histeris. Sementara Firda menangis, Linda justru tertawa dengan sangat lepas. Ia bertepuk tangan melihat istri kedua suaminya itu terkulai tidak berdaya. Hicks, enggak. Anakku pasti enggak apa-apa. Sayang, kamu masih sama Mami kan? Ucap Alea sambil menangis, tangannya mengusap perut yang semakin terasa sakit. Alea berusaha untuk bangkit. Ia bersandar ke meja yang ada di sana. Kemudian tangannya meraba darah yang mengalir di kaki dan membasahi lantai. Hicks, anakku, kakak anakku. Teriak Alea semakin histeris. Firda diseret dari tempat duduknya kemudian dihempaskan seperti Alea. Wanita itu juga dipukuli oleh anak buah Linda yang berbadan besar. Ketika kedua anak buah Linda hendak menendang perut Firda, Linda tiba-tiba melarang. Namun bukan untuk menolong, melainkan ia melemparkan sebuah pisau lipat kepada anak buahnya. Tusuk dia, biarkan dia kehabisan darah dan tewas perlahan. Ucap Linda dengan begitu kejam. Alea yang saat itu sudah hampir kehilangan kesadarannya lantas menoleh. Ia menatap Linda dengan penuh amarah. Kau benar wanita jahat. Aku bersumpah bahwa tanganku sendiri yang akan melenyapkanmu. Ucap Alea dengan suara gemetar menahan sakit. Linda tertawa lepas. Ia merasa sangat geli mendengar ucapan bocah itu barusan. Bagaimanapun Alea itu jauh lebih muda darinya. Astaga,
dalam kondisi seperti ini saja kau masih berani mengancamku. Sadarlah bahwa kau saat ini sudah hampir mati. Sahut Linda dengan kepala yang menggeleng berulang kali. Jika aku mati, maka kau juga harus mati. Teriak Alea dengan suara penuh rasa sakit. Tiba-tiba pintu yang tertutup terbuka secara kasar. Bahkan Linda yang berdiri di belakangnya terdorong ke depan dan terjerembab ke lantai. "Arg!" teriak Linda kesakitan. Terlihat 5 orang pria berpakaian serba hitam masuk, lalu langsung membekuk 2 orang suruhan Linda. Sebelumnya terjadi perkelahian, namun 5 orang itu menang. Bersama 5 orang itu. Di belakangnya ada 2 orang pria yang langsung berlari masuk untuk menyelamatkan wanita mereka. Tristan, Fed, gumam Linda panik. Linda bangkit dari duduknya, ia hendak kabur. Namun tidak bisa karena ditahan oleh anak buah Tristan. Firda tersenyum melihat kedatangan Fed dan juga Tristan. Ia menoleh ke arah Alea lalu mendekatinya perlahan. "Lea, lihat." Ucapan Firda terhenti ketika ia melihat adiknya itu sudah tidak sadarkan diri. Lea buka mata kamu." Pinta Firda menangkup wajah adiknya yang terluka. Tristan mendekati Alea. Ia begitu sakit melihat penampilan istrinya yang benar-benar berantakan. Dan hal yang membuat Tristan semakin panik adalah darah di kaki istrinya. Sayang buka mata kamu. Sayang." Pinta Tristan seraya menepuk pipi Alea. Alea membuka sedikit matanya. Ia tersenyum melihat Samar siapa yang ada di hadapannya saat ini. Bibirnya hendak berucap namun ia tidak sanggup. Dan akhirnya jatuh tidak sadarkan diri di pelukan suaminya. "Sayang." Tristan memanggil dengan air mata yang membasahi wajahnya. Tristan tidak pernah menangis. Namun hari ini ia akhirnya menangis. Setelah melihat wanita yang dicintainya tidak sadarkan diri. "Tristan, cepat bawa Alea ke rumah sakit. Dia kehilangan banyak darah setelah dipukuli 2 pria itu." Pinta Firda juga sambil menangis. Tristan segera menggendong Alea. Ia bisa merasakan tangannya basah ketika mengangkat tubuh istrinya. Tristan akan mengurus Linda dan anak buahnya nanti. Yang terpenting sekarang adalah istrinya. "Mondi, jangan biarkan mereka lepas." Ucap Tristan kepada asistennya. Mondi yang kala itu sedang menatap Alea langsung tersadar. Ia mengangguk dengan sopan. "Baik, Tuan." Balas Mondi. Sementara itu Fed, pria itu segera mendekati Firda. Setelah membantu Mondi menahan Linda yang hendak kabur, ia menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan ia dekap dengan sangat erat. Firda tidak menolak, namun juga tidak membalas. "Kita ke rumah sakit ya, wajah kamu luka dan ini semua." Ucap Fed dengan suara gemetar. "Aku nggak apa-apa, Fat. Tapi adik aku, dia terluka parah." Balas Firda menangis. Fed kembali memeluk Firda. Ia lalu menggendong gadis itu dan mengajaknya pergi dari sana. Sebelum benar-benar pergi dari ruangan itu. Fed menatap Linda dengan tajam dan penuh kebencian. "Kau akan mati dengan cara lebih sakit."
Dari apa yang sudah kau lakukan pada Firda dan Alea, Linda, ucap Fed penuh penekanan. Linda mengepalkan tangannya. Ia berteriak memanggil Fed dan meminta dilepaskan. Namun sayangnya tidak ada yang mau mendengar teriakan itu. Bawa mereka, ucap Mondi pada anak buah Tristan. Alea dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh Tristan. Ada Fed dan juga Firda yang mengekor di belakangnya tadi. Saat ini Alea tengah ditangani oleh dokter. Tristan sangat menyesal telah terlambat datang. Ia memukul tembok yang ada di sana guna melampiaskan rasa kesalnya. Linda tidak sebodoh yang ia kira. Wanita itu membuang ponselnya ke sebuah tempat. Sehingga saat dilacak Tristan dan anak buahnya tertipu. Linda juga memakai plat nomor palsu. Sehingga Tristan tidak bisa melacak keberadaan mobil itu. Namun dengan usaha anak buahnya, Tristan berhasil menemukan tempat di mana Linda menyekap istrinya. Tristan berusaha untuk bergerak cepat. Tapi ia tetap terlambat dan kini istrinya sedang ditangani dokter. Karena keadaannya yang tidak baik-baik saja. Aku akan membunuh mereka semua, ucap Tristan hendak pergi. Namun Fed buru-buru menahannya. Tristan, ingatlah istrimu sekarang, kita bisa mengurus wanita itu nanti. Sekarang Alea lebih penting. Ucap Fed berusaha menahan kepergian Tristan. Tristan menepis tangan Fed. Ia duduk di kursi tunggu lalu menjambak rambutnya sendiri. Ini semua salahku, aku tidak bisa menjaga istriku dengan baik. Alea terluka, Alea pasti sangat kesakitan. Ocehan mulai terdengar dari Tristan yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Firda berjalan terlatih. Ia berusaha untuk mendekati Tristan dengan dibantu oleh Fed yang memapahnya. Ini semua salahku, aku yang tidak bisa menjaga Alea. Maafkan aku, Tristan, ucap Firda lirih. Tristan tidak menyahut. Ia hanya diam dengan kedua tangan yang menutupi wajahnya. Tristan benar-benar hancur melihat keadaan istrinya tadi. Tristan, aku yakin Alea baik-baik saja. Tutur Fed seraya menepuk bahu pria yang sebenarnya adalah musuhnya. Karena penculikan inilah mereka mau bekerja sama. Jika tidak pasti mereka berdua tidak akan saling bicara seperti ini. Firda yang menangis membuat Fed ikut sedih. Ia memegang pipi Firda yang tampak merah dan sudah dipastikan itu adalah bekas tamparan. Kamu juga harus diperiksa dokter, Fir. Kita periksa sekarang ya, tutur Fed lembut. Firda menggeleng. Ia tidak mau kemana-mana sebelum mendengar kabar tentang kondisi adiknya. Tidak lama kemudian pintu ruang periksa Alea terbuka. Hal itu membuat Tristan bangkit lalu mendekati dokter dengan cepat. Dokter, bagaimana istri saya? Tanya Tristan tergesa-gesa. Dokter menghela nafas. Ia lalu menatap Tristan dan juga dua orang lainnya yang ada di sana. Kondisi Nyonya Alea kritis. Ia kehilangan banyak darah dan butuh transfusi secepatnya. Jawab dokter menjelaskan dengan raut wajah sedih. Bersambung.